Anda mungkin pernah bertanya-tanya ya, atau sering dengarlah teman sesama mahasiswa teknik industri nanya gitu. Kenapa sih kita mesti belajar kimia industri? Kan fokus kita sistem, efisiensi gitu kan. Pertanyaan yang wajar banget sih sebenarnya. Nah, di deep dive kita kali ini, kita coba bedah nih beberapa sumber yang Anda bagikan. Misinya ya buat jawab pertanyaan tadi. Kita mau lihat gimana sih pemahaman kimia industri ini bukan beban, tapi malah jadi bekal, jadi aset gitu. Betul, betul. Dan argumen utamanya cukup kuat loh dari sumber itu. Gini, mencoba ngatur sistem produksi yang entah itu waktu, biaya, tenaga kerja, tapi nggak paham proses kimia intinya, itu, ya kayak ngatur orkestra, tapi nggak ngerti nada dasarnya gitu. Coba deh lihat sekitar kita. Hampir semua kan, kemasan plastik, baterai HP, bahkan cat tembok rumah Anda, itu semua ya kimia industri. Oke, masuk akal. Mari kita bedah lebih praktis deh. Gimana sih relevansinya nanti pas sudah kerja? Sumber Anda kan kasih contoh-contoh bagus tuh. Iya, sumbernya menyoroti beberapa area kunci. Coba kita ambil 3 contoh industri ya, biar kebayang. Pertama, industri makanan. Misalnya aja pabrik biskuit. Ini kan nggak sekedar, nyampur tepung sama gula aja. Ada formulasi bahan tambahan, pengawet, pewarna, presisi itu penting. Nah, kalau Anda sebagai insinyur teknik industri, paham dasar kimianya, Anda bisa lihat celah optimasi di sini. Gimana caranya bahan kimia yang mungkin mahal, sisanya di tangki itu minimal. Biar hemat biaya, tapi produknya tetap enak dan aman. Menarik. Jadi bukan cuma soal logistik bahan ya, tapi efisiensi di dalam proses kimianya itu sendiri. Gitu ya. Terus gimana kalau industri yang lebih kompleks, kayak farmasi gitu? Nah, contoh bagus itu. Di farmasi, bikin obat itu kan seringnya pakai reaksi kimia yang rumit, sintesis molekul aktif istilahnya. Ya, intinya bikin senyawa inti obatnya lah. Pemahaman kimia di sini bantu banget buat rancang alur produksinya. Mulai dari pencampuran, pemanasan, sampai pengeringan. Tujuannya apa? Biar kualitas sama konsentrasi obatnya itu konsisten terus, tiap batch sama. Karena di industri ini, konsistensi itu kunci. Salah dikit aja, dampaknya bisa besar kan? Iya, kebayang. Harus presisi banget ya. Betul. Terus contoh ketiga nih, dari industri energi. Misalnya produksi biofuel dari sawit. Proses intinya itu reaksi kimia, namanya transesterifikasi. Oh, yang mengubah minyak jadi biodiesel itu ya? Iya, tepat. Yang intinya mengubah minyak nabati kayak sawit jadi biodiesel pakai alkohol. Nah, peran Anda sebagai insinyur teknik industri di sini bukan melakukan reaksinya di lab ya, tapi lebih ke merancang keseluruhan sistem produksinya biar efisien, gimana pemanasannya hemat energi, alur bahan bakunya optimal gimana, limbahnya didaur ulang nggak, gimana caranya. Tujuannya ya jelas, bikin proses konversi ini jadi hemat biaya dan hemat energi. Poin bagus. Jadi pemahaman kimia ini bikin insinyur teknik industri bisa ngelakuin optimasi yang lebih dalam gitu ya. Nggak cuma di permukaan aja. Bukan cuma ranahnya ahli kimia lagi berarti. Tapi menurut sumber Anda, seberapa dalam sih pemahaman kimia yang dibutuhin? Apa harus hafal rumus-rumus gitu? Nah, ini penting. Sumber Anda itu menekankan pemahaman konsep dasar sama prinsip prosesnya aja kok. Nggak harus jadi ahli kimia beneran. Justru pemahaman konsep ini yang bawa banyak manfaat buat Anda. Pertama, jelas, ningkatin daya saing. Anda jadi kayak penerjemah gitu, antara tim kimia yang fokus reaksi sama tim manajemen yang fokus hasil. Oh, jadi jembatan gitu ya? Iya, jembatan komunikasi. Anda jadi lebih gampang dipercaya. Ini sering banget buka jalur karir yang nggak kepikiran sebelumnya. Dari yang tadinya cuma ngelola proses, jadi bisa ikut merancang solusi. Kedua, ini bisa memicu inovasi. Kalau paham kimianya, Anda bisa lihat peluang yang mungkin orang lain nggak lihat. Misalnya, nggak cuma mikirin cara daur ulang limbah, tapi mungkin bisa nggak sih prosesnya diubah biar limbahnya nggak kebentuk dari awal. Gitu. Wah, itu level optimasi yang beda lagi ya? Betul loh, dan ketiga, ini nyambung banget ke upaya industri berkelanjutan. Green industry lah istilah kerennya. Industri ramah lingkungan itu kan maksudnya? Iya, yang dirancang lebih bersih, hemat sumber daya. Pengetahuan kimia itu krusial banget buat bisa merancang proses produksi yang kayak gitu. Oke. Kalau ditarik benang merahnya nih ya,
Kayaknya ini soal mengubah cara pandang aja sih. Kimia industri itu bukan sekedar ya ampun, mata kuliah wajib lagi yang harus dilewatin, tapi lebih kayak aset strategis gitu ya. Kemampuan lihat hubungan antar ilmu ini yang bakal jadi pembeda nanti di dunia kerja. Jadi kesimpulannya buat Anda yang dengerin nih, apa dong? Sumber-sumber yang kita bahas ini intinya ngedorong Anda buat lihat kimia industri sebagai alat pemberdaya ya. Kunci buat buka level optimasi dan inovasi baru di karir teknik industri Anda nanti. Iya, tepat sekali. Dan mungkin sebagai penutup ya, coba kita mikir selangkah lebih maju dikit. Ini mungkin nggak eksplisit di sumber tadi. Kalau pemahaman kimia bantu Anda mengoptimalkan proses yang udah ada, gimana kalau pemahaman itu justru bikin seorang insinyur teknik industri bisa membayangkan ulang prosesnya? Atau malah mengeliminasi beberapa langkah kimia tradisional demi lompatan efisiensi atau keberlanjutan yang radikal gitu. Menarik tuh. Nah, itu pertanyaan buat Anda renungkan lebih lanjut.